Dan ingat, bila mana kami ngecek ya bahwa ada hal-hal yang terjadi di rumah sakit Keramat Jati, kami tidak segan-segan untuk melaporkan hal ini ke Propam. Bila dia tidak dikembalikan, kami berikan waktu 1 kali 24 jam, kami akan berangkat melaporkan ke Propam dan mengadakan aksi pukul 100 panci di depan rumah sakit Keramat Jati. Dan ini pasti saya lakukan. Selamat ulang tahun Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Semoga Happy Milad dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pribadi Pak Jokowi maupun dan keluarga besarnya Pak Jokowi. Ya, Pradi Bersatu terkhusus mengucapkan ini karena kami bangga pernah dipimpin dengan seorang yang bernama Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Selamat Pak, sehat terus. Saya lebih memilih sehat dan tentu tetap memilih hidup Jokowi. Ya, ada pertanyaan nggak? Bapak, Bang, kira-kira kan ini kemarin Ke 65 ya dia ya. Kemarin dengan penangkapannya Roy Suryo sama Dr. Tifa, ini ada masih juga mengadakan. Tolong ini di highlight nanti ya. Jadi gini, ini karena saya sibuk mau udah hadiri ulang tahunnya Bapak Insinyur Joko Widodo perayaannya sama teman-teman relawan nih ya. Nah, tapi ini mau saya sampaikan dalam hal ini, ada hal yang paling penting yang akan saya sampaikan, yaitu hal terkait penahanan Roy Suryo dengan dibantarnya dia di rumah sakit. Itu berarti tidak terjadi penahanan secara sempurna, sehingga apabila sudah sehat ya, saya ingatkan lagi nih ya, besok hari Senin teman-teman siap-siap, kita akan konferensi pers dan akan mendesak menyatakan pernyataan sikap bila mana Saudara Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah sehat, kembalikan ke Polda Metro Jaya, ke sel tahanan Polda Metro Jaya. Ini harus dilakukan nih, ya. Dan ingat, bila mana kami ngecek, ya, bahwa ada hal-hal yang terjadi di rumah sakit Keramat Jati, kami tidak segan-segan untuk melaporkan hal ini ke Propam, Mabes Polri. Bila dia tidak dikembalikan, kami berikan waktu 1 kali 24 jam, kami akan berangkat melaporkan Propam dan mengadakan aksi pukul 100 panci di depan rumah sakit Keramat Jati. Dan ini pasti saya lakukan. Ya, saya cuma kasih 1 kali 24 jam pasca setelah saya selesai press conference besok. Besok saya akan mendesak, jadi acaranya besok saya akan mendesak Polda Metro Jaya untuk menarik kembali apabila sudah dinyatakan sehat. Karena bukan di situ tempatnya kalau orang sehat. Ya, bukan di Keramat Jati tempatnya, di rutan Polda Metro. Nggak ada urusan saya. Artinya bukan kita kejam. Ikuti prosedur hukum. Jangan sampai terjadi unprosedural. Kalau dia di rumah sakit, terus orang sehat, berarti unprosedural. Ini bisa dilaporkan ke Propam, Mabes Polri. Saya akan berangkat dengan ibu-ibu ini. Kebetulan saya sudah ditelepon pengang kuping saya nih. Dari kemarin tuh, ibu-ibu, WA, Bang, kok ada orang di penjara di rumah sakit? Nah, udah macam-macam deh. Intinya, hari ini keinginan ibu-ibu tenang ya. Ibu-ibu jangan WA lagi. Saya kadang-kadang masih tidur. Jam 7 pagi sudah masuk WA. Ibu-ibu, wah kapan ini kok bisa dibantarkan? Terus ada beberapa dokter teman kita juga, udah mau tidur saya masih di WA juga. Bang, kok dibantar, sakit beneran apa enggak? Kok sehat-sehat saja masuk ke rumah sakit Keramat Jati, keluarnya pakai kursi roda, pakai drama pingsan-pingsan lagi. Nah, artinya gini, intinya Pradi Bersatu bersama relawan Jokowi hari Senin akan mengadakan konferensi pers mendesak mengembalikan yang namanya Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya, ke rutan Polda Metro Jaya. Itu dulu. Nah, Polda Metro nggak usah dulu di tahap 2 kan, balikin dulu ke sel tahanan.
kena sakit kan nggak boleh dibawa ke kejaksaan. Jadi intinya dia sehat dulu, setelah sehat dikembalikan ke sel Polda Metro Jaya. Begitu. Besok tim media kami akan mengundang teman-teman. Ya, tim media akan mengundang teman-teman untuk undangannya besok jam berapa? Kalau bisa siang. Kita lihat perkembangan paginya seperti apa. Kalau memang paginya kita lihat gerakannya aneh-aneh, kita makan siang lagi ya untuk konferensi pers sama teman-teman di media ya, di tempat biasa. Abang menanggapi Ya. drama-drama kursi roda, tiba-tiba kursi roda itu Alah. itu gimmick atau seperti apa? Orang datanya sehat ya, terus tiba-tiba pakai kursi roda, pakai cara Vincent, digendong-gendong lagi. Ini kan ngeri nih. Bukan suuzon, saya bukan tim sebelah kubu Roy Suryo yang suuzon tiap harinya. Ya, ini bukan suuzon, tapi kita minta pengecekan independen. Saya akan minta universitas saya juga kedokterannya bagus. Terus kemudian kemudian teman-teman yang dokter di rumah sakit RCM ya juga untuk mengecek independen deh. Masa dia aja bisa minta independen pengecekan ijazah, kita nggak bisa mengecek dokter independen sih? Ini kesehatan bos. Intinya gini, Pradi Bersatu meminta dokter independen untuk mengecek kesehatannya Dokter Tifa dan Roy Suryo, apakah dia sudah siap untuk dilakukan ya gitu Wabarakatuh. ya. Oke. Selamat Bang, drama kursi roda ini kan berbarengan dengan keduanya melakukan penangguhan penahanan ya Bang? Ya, jadi gini, penangguhan penahanan itu yang diajukan sebagai penjamin dari 50 toko lah, toko-toko Dian lah, toko-toko apalah, entahlah apalah namanya ya kan. Monggo silakan, para tokoh-tokoh itu monggo silakan untuk menjamin. Tetapi intinya, kalau sampai penangguhan ini juga dikabulkan, berarti ada siapa yang bermain di belakang ini? Ini berarti mengintervensi penangkapan ataupun penahanan dari Roy CS. Nggak boleh dong. Ya kan, walaupun itu hak kewenangan penyidik. Tapi kalaupun diwujudkan, itu hak dan kewenangan penyidik. Kami tidak mau intervensi. Tapi kalau ada yang coba-coba intervensi, saya akan ngecek dan saya akan kejar. Pasti saya kejar. Kenapa harus ditahan? Kenapa harus dilakukan penangkapan kalau akhirnya mau ditangguhkan? Ini kan berarti situasi politiknya ada yang berupaya untuk mengintervensi. Oh, nggak boleh dong. Itu berarti presiden buruk. Jadi besok-besok kalau ada yang melanggar hukum, sisa alasan sakit, habis itu ditangguhkan. Kan ini nggak boleh. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Untuk itu saya harap teman-teman mengawal semua ini, termasuk teman-teman media, mohonlah untuk dikawal semuanya ini. Dikawal agar supaya kita bisa melihat betul-betul penerapan hukum dan keadilan bagi Bapak Insinyur Joko Widodo itu terjadi gitu. Kalau terkait drama penangguhan ini itu kita udah tahu kok. Mereka ngajukan, ya kita lihat aja apakah nanti kembali ke kewenangan penyidik Polda Metro Jaya, apakah mau menyetujui dan lain-lain. Tapi tentunya penangguhan itu ada alasannya. Alasannya harus sangat konkret. Nggak boleh main juga alasannya, gitu loh. Ya kan, itu yang harus kita lihat juga. Kalau ditangguhkan terus hanya untuk membuat gaduh lagi, untuk apa ditahan kan? Gaduhin aja sekalian kan gitu. Intinya penangguhan penahanan itu tidak mudah untuk didapatkan juga. Tentunya harus melewati berbagai macam syarat-syarat tentunya, dan apa urgensinya untuk ditangguhkan. Kan bentar lagi sidang. Ya kan, lebih baik konsentrasi ke sidang lah. Gitu, daripada ditangguhkan hanya untuk keluar kemana-mana kan nggak menyelesaikan masalah. Lebih bagus konsentrasi sidang, jadi biar di dalam persidangan nanti kita beradu bukti based on alat bukti lah ya. Jadi based on alat bukti gitu. Bang Ade, Gitu. tadi Bang Ade juga menyampaikan bahwa lebih penting untuk dikembalikan dulu ke Polda daripada P22 ya Bang? Ya, tahap 2 yang dilakukan Polda Metro sebaiknya ditahan dulu aja. Lebih bagus kita langsung ke balikan dulu, sudah dikembalikan baru ditablokan ya.